قال المؤلف رحمه الله ونفعه بعلومه وبالدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. Aslun utawi ilaiki kupasal saliji arkanus sholati utawi firo rukun sholat iku sab'ata asara fitulas. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Asani utawi kang kafindone iku takbiratul ihram, maca takbiratul ihram. Asalisu utawi kang kaping telu iku al-qiyamu ngadeg al-qadiri atakasa fil fardi dalam salat fardu. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku qiraatul Fatihah, maca surat Fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping lima iku ar-ruku. As-sadisu utawi kang kaping enam iku at-tumaninatu tumaninah fihi ing dalam ruku. As-sabi'u utawi kang kaping pitu iku al-i'tidal. As-saminu utawi kang kaping 8 iku at-tumaninatu tumaninah fihi ing dalam i'tidal. At-tasi'u utawi kang kaping 9 iku as-sujudu sujud marrataini ing dalam sujudan loro. Al-asyiru utawi kang kaping 10 iku at-tumaninatu tumaninah fihi ing dalam sujud loro, sujudan loro. Al-hadiya asyara utawi kang kaping 11 iku al-julusu lungguh baina sajdataini ing dalam sujudan loro. Asani utawi kang asani asyara utawi kang kaping 12 iku at-tumaninatu tumaninah fihi ing dalam sujudan loro. Asali sa'asara utawi kang kaping 13 iku atasyahudu akhir, maca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 ar-rabi'a asyara utawi kang kaping 14 iku al-qu'udu lungguh fihi ing dalam tasyahud akhir. Al-khamisa asyara utawi kang kaping 15 iku as-sholatu, maca sholawat ala nabi ing atase nabi sholat muga-muga mika rahmat sapa Allahu Allah wassalama lan keselamatan ala sayyidina nyatane kanjeng Gusti Rasul sadaya Muhammadin, nyatane kanjeng Nabi Muhammad. As-sadisa asara utawi kang kaping 16 iku assalamu, maca salam. As-sabi'a asyara utawi kang kaping 17 iku at-tartibu tartib. Coba Ipan diulang suaranya yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim.
kang kasa. Ya, terus ikut antar tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun menerangkan ini suatu pasal arkan sholati sab'ata asar. Bermula ini rukun sholat itu ada 17 perkara. Kenapa malam hari ini kita menerangkan tentang rukun sholat? Karena rukun sholat ini wajib kita ketahui. Kalau kita tidak tahu rukun sholat, maka sholat kita nggak sah. Karena apa? Sholat kita nggak pakai ilmunya. Sholat sekedar sholat sekedar baca tapi nggak tahu ilmunya. Malam hari ini kanakan tolong dicatat dan diamalkan, tolong diingat dan diamalkan. Ya, menerangkan rukun sholat. Kalau sampai salah satu rukun sholat ini nggak dibaca atau nggak dilakukan, maka sholat kita tidak sah. Di sini menerangkan rukun sholat itu ada 17 perkara. Yang pertama al-awalu an-niyatu, niat. Jangan sampai niat ini kita ucapkan, ya. Karena kemarin apa yang namanya niat? Qasdu syai'i muqtarinan bifi'lihi. Suatu perkara yang yang diucapkan diiringi dengan perbuatan. Contoh, ketika kita membacakan takbir Allahu Akbar, ketika lafaz Allah sebelum mengucapkan bar Allah, hati kita berbicara sahjaku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat makmum. Kalau makmum imaman lillahi ta'ala baru, ya, jangan bar dulu sebelum niat kita selesai. Di mana sih tempatnya niat? Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu di dalam hati. Pak Ustaz, kalau usollinya gimana Pak Ustaz? Usolli fardal maghrib itu bukannya niat, tapi talafuz niat, ucapan niat. Usolli fardal maghrib
salah rakaat mustaqbilal qiblat adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah, hati kita berbicara. Sajaku salat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala, atau misalkan makmuman lillahi ta'ala, imaman lillahi ta'ala, baru sudah selesai dalam hati kita, itu namanya niat kita yang baik. Paham? Jangan diucapin, tapi di dalam hati, yang sah jagonya di dalam hati. Sama puasa juga. Nawaitu shauma ghadin, itu adalah talafuz niat. Di mana niatnya? Sah jago puasa esok hari di bulan Ramadan fardu lillahi ta'ala di dalam hati. Tuh. Jangan buru-buru pulang. Biasanya nih kalau sholat tarawih biasanya terakhir zikir ya, astagfirullahaladzim nawaitu shauma ghadin an adai fardu syahri ramadan azizati lillahi ta'ala. Semua pulang. Niat dulu, sempurnakan niat kita dulu baru pulang. Ya, sajaku puasa esok hari dalam hati itu. Seperti itu. Ya, faham? Yang namanya niat apa tadi? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ucapan sambil dibarengi dengan perbuatan. Asani yang kedua yaitu takbiratul ihram, ya. Ketika dalam takbiratul ihram itu apa sih takbiratul ihram itu? Kemarin ada yang bertanya, Pak Ustaz, takbiratul ihram itu apa? Ya, bukan membaca Allahu Akbar kabira, bukan. Takbiratul ihram itu ketika kita mengangkatkan tangan. Allah, ketika dalam keadaan kita niat, ya, dalam keadaan niat, itu namanya takbiratul ihram. As-salisu yang ketiga yaitu al-qiyamu 'alal qadiri, berdiri. Kalau kata kita tiama, berdiri betul. 'Alal qadiri ing atase kang kasa. Kalau bahasa kitanya, alal qadiri itu bagi orang yang mampu. Kalau kita nggak kuat berdiri, ya duduk. Fil fardhi, di dalam salat fardu. Kalau kita nggak mampu berdiri, maka kita duduk, ya. Karena apa? Misalkan Bang Ocos nih, ya, habis makan kekenyangan, 4 piring sekali habis, kekenyangan, nggak kuat bangun. Gak lama tukang Asep aja, langsung Ustaz Adi imam. Bang Ocos, ayo berjamaah. Kalau misalkan Bang Ocos gak kuat dan karena kekenyangan, jangan berdiri, duduk aja duduk. Ya. Karena apa? Berdiri itu bagi orang yang kuat, bagi orang yang mampu. Misalkan nauzubillah summa nauzubillah min zalik, saya bukan menghinakan, bagi orang yang dalam keadaan sakit atau cacat, ya, tidak sempurna kakinya, beliau bisa duduk, ya. Bahkan kemarin saya sangat iri sekali. Saya sering lihat kalau sholat Jumat di sini ada beberapa jamaah Masjid Jami'at Thayyibin, mereka mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan stroke ringan. Tapi subhanallah, luar biasa. Ya, perjuangan mereka untuk ke masjid luar biasa. Dengan tertatih-tatih sampai pakai tongkat dan dituntun
sama anaknya, sama istrinya luar biasa ingin menjalankan sholat Jumat, luar biasa. Ini menjadikan motivasi buat kita. Kita harus malu sama yang orang yang sempurna nih. Kita yang sempurna nih. Kadang-kadang berangkat ke masjid sudah mau azan, bahkan azan mau selesai baru di jalan. Kalah kita sama orang-orang yang dalam keadaan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mampu berdiri itu bagi orang yang mampu yang kuat. Ya, kalau misalkan Kang Ocos nggak kuat, jangan berdiri, duduk. Ya, nggak kuat Pak Ustaz, duduk ya sambil tidur. Pak Ustaz, saya nggak kuat tidur sambil tiduran karena nyawa saya tinggal sedikit lagi Pak Ustaz. Apa yang terakhir? Dengan isyarat. Kalau memang mata yang masih bisa bergerak ya mata, tapi hati kita selalu ingat kepada Allah. Saking wajibnya sholat. Dalam keadaan sakit pun kita diwajibkan sholat. Ini mah baru mendapatkan cobaan sebentar, diputusin sama ceweknya, diputusin sama pacarnya, udah lupa segalanya. Stres nih Pak Ustaz, saya stres. Dari pagi saya pusing banget ini. Saya diputusin sama pacar saya, sampai lupa sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, luar biasa. Padahal sholat itu sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, yang terakhir dalam keadaan isyarat. Misalkan tangan kita yang cuma bisa bergerak, tangan yang bergerak, isyarat. Pak Ustaz, saya udah gak bisa apa-apa lagi. Berarti kita tinggal nunggu waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo berkata-kata semua sebelum napas kita ini tinggal di tenggorokan. Ya, luar biasa. Kita jalankan sholat. Sholat ini luar biasa. Ya, apalagi sholat subuh. Jadilah para pemuda-pemudi yang berjuang pada saat subuh hari. Ini luar biasa. Berjuang subuh sangat luar biasa. Seorang pemuda yang baik adalah orang pemuda yang selalu berjuang hidupnya pada sholat. Bangun sholat subuh. Dilanjut sampai mana tadi? Yang ketiga ya. Ar-rabi'u utawi yang keempat yaitu qiraatul Fatihah. Membaca surat Fatihah. Ya, wajib membaca suratul Fatihah di dalam salat. Salat wajib. Ketika kita tidak membaca suratul Fatihah, maka salat kita tidak sah, karena suratul Fatihah adalah bagian atau rukun daripada rukun salat. Kalau Fatihahnya kita baca, ya. Pak Ustaz, saya terlambat tadi Pak Ustaz baca Fatihah. Karena apa? Saya berjamaah, insya Allah ditanggung ku imam Fatihahnya. Tuh. Makanya orang yang sangat beruntung adalah sholat berjamaah. Kalau sendiri mah enggak, 1:27 derajat. Kalau berjamaah 20 derajat, 27 derajat. Ya, kalau sendiri cuma 1 derajat. Makanya ya berusaha untuk selalu berjamaah, apalagi di masjid sholat. Ya, Allahumma paksakeun. Dan Fatihah ini harus betul-betul kita perhatikan. Kalau misalkan Fatihahnya asal-asalan, ya kadang-kadang suka malas.
bacanya alhamdulillahirabbil alamin. Padahal di situ bukan ha, ya, bukan ha besar tapi ha kecil. Kemudian alif lamnya, alif lam apa tuh? Alhamdu. Alif lam apa? Alif lam koma, alif lam qamariyah, bukan alif lam syamsiyah, dan bukan merupakan salah satu huruf qalqalah. Kadang-kadang enakan alhamdulillahi rabbil alamin, saking gue enaknya alhamdulillah. Kadang-kadang alhamdulillah, saking gue malas. Harus kita perhatikan, Fatihah ini adalah salah satu rukun sholat, harus kita perhatikan tasdidnya Fatihah. Di dalam kitab ini nanti ada, ya, syarat Fatihah, tasdidnya Fatihah ada di sini semua. Insyaallah nanti pelan-pelan akan kita pelajari. Ya, harus kita perhatikan, jangan sampai kita kurangin. Seperti lapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang-kadang suka kedengeran iyyaka na'budu wa ya, seperti itu. Kita harus perhatikan sholat kita, karena sholat tanpa ilmu mardudatun latun baru. Ya, semua amal kita sia-sia. Walaupun kita 1000 tahun hidup kita, 1000 tahun hidup kita, tapi sia-sia. Sayang doang, ngabisin waktu doang. Al-khamisu ar-ruku, yang kelima adalah ruku. Nah, ruku ini kadang-kadang nih anak muda suka goyang-goyang. Ya, kalau ruku jangan asal-asalan, tapi harus seperti ini nih. Belajar di rumah, kalau ada kaca belajar ruku lurus. Kalau memang di atasnya ada kelereng atau keleci atau bola tersebut nggak jatuh, ya diusahakan lurus. As-sadisu at-tumaninatu fihi, yang keenam adalah tumaninah. Aldi, tumaninah itu apa? Tumaninah itu diam setelah bergerak. Contoh nih, Allahu Akbar, itu namanya tumaninah. Jangan goyang-goyang. Kalau goyang-goyang atau garuk-garuk atau yang lain, yang handphone, zaman sekarang modern, bawa handphone lagi sholat, ada yang WA atau ada yang telepon, diambil dulu handphonenya, dimatiin dulu, ditaruh lagi. Itu udah banyak gerakannya, ya. Itu namanya bukan tumaninah, masih ada yang bergerak. Yang namanya tumaninah adalah diam setelah bergerak. Seperti Allahu Akbar, ruku diam, kita membacakan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, diam. Itu namanya tumaninah, ya. As-sabi'u al-i'tidal. I'tidal itu apa? Bangun setelah apa? Ruku. As-saminu at-tuma'ninatu fi, tuma'ninah dalam keadaan i'tidal. Dia dulu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar, jangan goyang-goyang, diam. Ada yang versinya jangan diributkan, jangan diributkan.
diributkan. Itu ada keterangannya di dalam kitab I'anatul Talibin. Ada yang lurus, ada yang seperti ini lagi, seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Yang penting tumaninahnya, ya, lurus juga, nempel sini lurus, jangan goyang-goyang, apalagi begini-gini. Biasa takutnya tim hadroh nih, aduh habis main hadroh pada pegel, ya, nggak bisa tumaninah, tangannya nggak mau diem. Hati-hati rekan-rekan semua, ya. At-tasi'u, yang ke-9, as-sujud marratain, yaitu sujud 2 kali. Al-ashir, yang ke-10, at-tuma'ninatu fih, tuma'ninah di dalam sujud. Biasanya nih, ya, di dalam sujud, ingat anggota tangan jari tangan kanan dan tangan kiri ini harus menyentuh sajadah, ya. Bagi laki-laki harus dilebarkan, bagi laki-laki, tapi bagi perempuan harus didapati, ya, dalam keadaan sujud. Kenapa Pak Ustaz harus seperti itu? Nanti ada keterangannya, ada ilmunya, ya. Insyaallah nanti kita jelaskan. Tuh. Al-hadi asyara, yang ke-11, al-julusu bainas sajdataini, duduk di antara 2 sujud, ya. Allahu akbar. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar, sujud lagi. As-sani asara at-tuma'ninatu fih, diam di antara sujud dan loro, diam dua-duanya. As-salisa asara at-tasyahhudul akhir, yang ke-13-nya yaitu tahiyat tasyahud, tahiyat akhir. Hati-hati nih tahiyat, kita harus perhatikan lafaznya. Kebanyakan nih asal kalau tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Benar apa salah? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Benar apa salah? Akmal, bacaan anak, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Benar atau salah? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Benar enggak adik bacaan? Salah apa benar? Salah. Jangan takut. Ya, ini pertanyaan, jangan takut Pak Daud. Kalau guru, kalau memang salah, katakan salah. Ya, karena apa? Di situ ada tasdid. At-tahiyatul, bukan at-tahiyatul, tapi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Tuh, kebanyakan kadang-kadang sudah mendengar at-tahiyatul, ya, tasdid di situ ditinggalin. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu
tayyibatu lillah. Pelan-pelan, kita jangan buru-buru karena apa? Benar-benar. Makanya banyak orang yang sholat ya, sholatnya khusyuk, tapi setelah sholat masih bisa melakukan perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Sholatnya belum sempurna. Tumaninahnya tak diperhatikan, rukun sholatnya banyak yang ditinggalkan. Padahal rukun sholat itu wajib. Ya. Berapa kali? 13, 14 ya. Ar-rabi'a asyara, yang ke-14 al-qu'udu fih, duduk di antara tahiyat akhir. Tuh, duduk diam-diam ya. Itu termasuk rukun salat. Al-khamisah asyara, yang ke-15 as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-15 yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib. Kalau kita tinggalkan berarti kita tidak sah salatnya. Berarti ini Nabi yang sangat luar biasa. Sampai dalam ibadah kita pun kalau tidak dicantumkan dan kita tidak membaca salawat kepada beliau, maka salat kita tidak sah. Ini merupakan adalah salah satu Nabi akhir zaman, Nabi yang akan menolong kepada kita. Satu-satunya manusia yang mulia yang akan menyelamatkan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Makanya orang yang gak sholat berarti orang tersebut gak pernah membaca salawat kepada Nabi. Rugi, aku sebagai umatnya tapi gak pernah sholat. Hati-hati, salawat juga ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala, kesananya sunnah kesananya. Yang wajibnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sah seperti itu. Kama shallaita kesananya sunnah. Itu ya. Tapi alangkah baiknya kita sempurnakan. Ya, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau mau tambahan lagi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang bisa membolak-balikan hati. Tuh, kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya as-sadisa asyara as-salamu, yaitu membaca salam. Hati-hati membaca salam juga ada ilmunya. Jangan assalamualaikum itu salah. Ya, makanya awalnya kita salat mengucapkan hamdahnya lafaz Allah. Allahu Akbar. Akhirnya kita salat mengucapkan mimnya lafaz assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang pertama, kum yang pertama baru tegak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, mau muter-muter hafalannya ke bawah. Ya, kum dulu baru belok.
Jangan assalamualaikum sambil dibarengin, jangan, itu nggak sah. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Yang terakhir at-tartibu, yaitu tertib dari mulai kita mengucapkan Allahu Akbar sampai ruku, sampai tahiyat, sampai baca sholawat, sampai mengucapkan salam, itu namanya tertib. Paslun an-niyatu salah satu darajat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, agar kita berhati-hati lagi untuk selalu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena luar biasa, di mana salat kita baik, maka amal kita semuanya baik. Tapi sebaliknya, kalau salat kita jelek, salat kita nggak pernah kita perhatikan, ya, maka semua amal kita buruk. Salat itu seperti apa? Salat itu bagaikan kempis amal, tempatnya amal. Ya, kalau misalkan tempatnya kurang bagus, jelek nih, bolong-bolong, itu kalau kita isi air kira-kira penuh nggak? Pasti bocor, bolong-bolong. Ya, begitu juga amal kita, salat kita. Kalau misalkan kita sholatnya bolong-bolong, amalnya pun hilang lama-lama. Tapi kalau sholatnya kita rajin, penuh, yang bolong pun tertutup. Karena apa? Airnya bagaikan airnya penuh terus, walaupun bocor. Karena apa? Airnya terus mengalir. Gitu, ya. Amin, Allahumma amin. Malam hari ini ada sahabat kita yang akan mengisi, yaitu Kang Jun. Ya, beliau insya Allah setiap 1 bulan sekali di majlis burdah. Ya, malam hari ini alhamdulillah beliau hadir. Mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita semua. Untuk itu kepada Kang Jun, Sallu ala Muhammad.